Dan aku juga kan suka sama si cowok ini kan juga nggak sengaja. Dulu iseng-iseng doang Mas Tito yang comblangin. Iya Mas Tito. Apalagi tuh Mas Tito itu. Iya Mas Tito yang comblangin gitu. Mas Tito kalau nonton ya Mas Tito. Thank you Mas Tito. Sama comblangnya dia. Ngomong-ngomong Mas Tito sekarang hilang kemana ya Mbak kayak? Mas Tito tuh kayaknya dia bisnis kan di Demak kan ya. Susah dikontak kok. Oh ya? Nanti deh aku share ini apa video kita barangkali Harus dong. membuka jalan untuk kita bisa kontak Mas Tito. Mungkin kita bisa collab juga ya Mbak ya. Yay, Itu kali ya Mbak collab sama Mas Tito. harus diundang nak dia nak. Nanti aku undang di next video aku. Mungkin aku ajak bahas soal apalah nantilah. Soal cewek nok. Kan Mas Tito kan ini apa keren ya, pasti banyak cewek yang suka ya. Ganteng loh, dia tuh ganteng loh ya. Heeh. Kayak artis ganteng. Terus nih balik lagi ke ceritanya Mbak Eka tadi. Kira-kira dari Mbak Eka sendiri ada kayak target nggak Mbak Eka? Aku mau pokoknya mengakhiri ini semua gitu loh, entah itu berakhir dengan sedih atau dengan happy ending. Ya. Aku pengennya 2021 atau 2022 ada keputusan yang pasti nok gitu. Masih lama ya? Masih lama ya, jadi masih ada waktu ya untuk mempertimbang-timbangkan ya. Gitu. Biasanya yang Mbak Eka lakuin untuk mempertimbangkan hubungan ini itu apa tuh Mbak Eka? Hubungan sama cowok aku ini? Ya. Kenapa hubungan ini harus dipertahankan gitu ya nok ya? Iya. Karena aku tuh udah deket banget sama dia nok. Terus dia tuh baik banget nih ya nok ya. Kebayang nggak dia paginya kerja, terus aku ada tugas yang nggak aksesibel kan, iya nggak sih? Dia tuh mau loh begadang sampai pagi loh nok, buat bantuin aku. Sumpah beneran kayak itu bikin aku terkesan banget sih, kayak nggak ada loh nok orang, ya Allah nok beneran nok ya, aku tuh selama ya bukannya aku mengecilkan mantan aku yang lain ya nok ya, enggak, mereka juga excellent, amazing, wonderful lah, cuma cowok ini tuh benar-benar apa ya nok, cowok aku yang sekarang ini tuh dia orangnya nggak tahu ya dia robot atau apa, tapi kayak nggak pernah lelah dan mau aja nok dimintain tolong gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku spesial dan aku ngerasa aku tuh disayangi banget dan dikasihi sama dia. Bahkan dia tuh kalau misalkan berantem sama aku, terus dia tuh kayak kebayang nanti siapa yang deskripsiin foto buat baby girl gitu-gitu nok, siapa, karena aku tuh kayak ini gimana, atau nggak misalkan aku kayak dandan terus aku suka video call atau pakai baju outfit yang mana tuh aku suka nanya outfitnya yang ini keren nggak gitu-gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak part of my life gitu udah. Jadi susah mau diberhentikan relationshipnya tuh susah sih. Baik orangnya. Apa kayak merasa beruntung gitu ya Mbak Kak ya. Kan banyak nih yang bilang kalau disabilitas perempuan khususnya tunanetra itu kalau dapet cowok yang bukan tunanetra itu susah, kayak kita nyari jarum di dalam jerami gitu ya Mbak Kak ya. Ya, ya kalau dibilang aku sih jujur nok ya, aku tuh nggak peduli punya pacar atau suami tunanetra atau awas, aku nggak ada kriteria khusus gitu loh nok. Kalau misalkan sama tunanetra ya boleh, kalau sama orang awas juga boleh, yang penting aku cinta gitu nok, aku nyaman, aku sayang sama dia gitu. Nah kalau ternyata dapatnya yang awas ya ada kelebihan, maksudnya ada itu bonus lah ya. Ya karena itu dia bisa describe sesuatu yang aku nggak bisa ngerti gitu loh. Maksudnya kan dia bisa bantuin aku untuk describe gitu.
Dan apa ya Nok ya, aku tuh kayak suka nyuruh-nyuruh dia, cariin dong barang ini online gitu, kan orangnya manja ya Nok ya. Nah Nah, karena dia itu awas, jadi dia tuh cepat gitu, tak 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 cepet gitu loh, nggak kayak kita tuh kan suka lama ya kalau mau nyari-nyari barang atau nyari-nyari apa. Kalau sama dia tuh enak, bisa disuruh-suruh. Bisa disuruh-suruh ya, aku juga suka disuruh-suruh sama dia, suruh foto, suruh senyum di depan kamera gitu. hmm, Gitu. terus apa lagi ya Mbak Eka ya? Ah, Apalagi yang belum aku tanyain Mbak Eka? apa ya Nok ya? Udah ya, Kalau udah sih, udah semua ya. udah. Apa yang belum? Ya Terakhir, kalau tentang terakhir. agama, khusus agama mah, beda agama, pacaran beda agama mah ya paling ini tuh. Atau nggak mau nanya nggak temen gitu, gimana pendapat temen dia atau temen aku atau gimana Oh iya, gimana. gimana pendapatnya Mbak Eka? Misalnya kalau aku sih ya, aku pribadi ya terserah aja sih, aku nggak ngelarang-larang, nggak apa, soalnya kan itu kan yang jalanin Mbak Eka sendiri ya. Hmm. Ya, kalau kalau teman-teman aku juga nggak pernah ada pembahasan ke sana karena mungkin pikirnya kan masih pacaran ya Dok ya gitu. Tapi ada juga sih yang kayak ngingetin, udahlah maksudnya nggak usah buang-buang waktu kalau keluarga. Temen-temennya dia sih udah dia ceritain juga, kayak kakak kelas kamu juga, Giver, kenal nggak? Kayak Mas Giver gitu, kenal nggak kakak kelas? Tahu. Nah itu juga pernah diceritain katanya teman-teman dia yang maksudnya di apa namanya, di pelayanan atau teman-teman dia sekolah zaman dulu. Dia kan sekolahnya berbasis agama ya dulu ya, otomatis berbeda sama keyakinan aku gitu. Tapi mereka juga positif aja. Aku sering teleponan juga sama teman-temannya no gitu ya, mereka bilang ya silakan gitu, yang penting saling, kalian berdua saling mencintai, tapi ingat permasalahannya pasti banyak banget gitu, kayak kamu tadi bilang loh Nok, maksudnya kayak seiman aja masalahnya banyak gitu, apalagi yang beda gitu. Jadi saran mereka ya kalau bisa mah ada yang ikut gitu loh, entah aku atau dianya ikut aku. Biasanya kan gitu kan. Respect aja sih pendapat kayak gitu, balik lagi kan keputusannya ada di kami kan. Jadi ya selama ini tanggapannya ya positif positif aja ya Mbak Eka ya. Ya positif ya, ada sih sebenarnya satu dua yang kayak kamu mau milih dia gimana nanti sama Tuhan kita gitu gitu, ada juga yang kayak gitu ya dia, atau enggak kamu kenalin deh tentang agama kita ke cewek kamu gitu. Tapi cowok aku bilangnya nggak bakalan ngaruh, cewek aku mah dipengaruhin kayak gitu. Katanya gitu. Jadi ya karena cowok aku ngerti lah, maksudnya kami berdua udah punya prinsip kan harus gimana menjalani hubungan ini. Jadi kalau ada netizen yang ngomong begitu ya didengarin, terima kasih gitu. Cuma kan ya keputusannya nanti ada di kami gitu. Mbak Eka pernah kesel nggak sih sama kayak ya Tuhan kenapa kok ini terjadi padaku gitu? Iya sih Nok. Ya bukannya aku komplain ke Tuhan ya, cuma ya itu kalau lagi kayak jalan buntu aku pengen nikah, padahal maksud aku dia kan kerja ya Nok, aku juga punya tabungan, isinya masih intinya kayak kita iuran buat sewa gedung, nikah tuh kan bisa banget tinggal tentuin waktu, iya nggak sih Nok? Iya. Maksudnya enak banget gitu. Gampang, udah kayak ngumpulin duit tinggal jalankan pernikahan langsung deh. Sedangkan aku kayak ya ampun kayak gini gitu, ada terganjal ya, suka ini juga sih, meratapi gitu. Jadi ya kayak rasa kesel itu tetap ada ya. Gini loh Nok, maksudnya orang tua aku tuh nerima si cowok aku banget secara kriteria gitu, maksudnya
Apa ya Nok, diterima lah intinya mah gitu ya. Mama aku juga suka sama dia gitu, karena kan tahu gitu cowok ini baik banget sama aku gitu, anak gadis mamaku yang paling buhay gitu kan. Hmm. Ya mamaku suka, bapakku juga suka, orang tua aku tahu si cowok ini suka bantuin aku, baik, suka suka ya baiklah intinya mah ya gitu. Tapi ya itu dia, aku juga gemes gitu loh, orang tua aku udah nerima, tapi ada satu hal yang belum beneran kayak deal gitu loh Nok. Yaitu perbedaan keyakinan itu, makanya kayak kok gini sih, padahal mah aku nggak perlu deh nyari-nyari cowok lain. Karena kan kamu tahu ya Nok ya, cari jodoh itu kan kayak ngegemesin juga kan, ya gak sih? Kayak nantinya harus adaptasi lagi sama orang tersebut, harus PDKT lah, harus apa segala macam. Itu tuh kayak capek buat aku ya. Terus kayak harus nantinya melewati masa-masa sedih juga. Pasti dong Nok, iya nggak? Iya nggak? Punya pacar baru pasti ada fase-fase itu. Aku males kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku udah nemu nih si cowok ini. Udahlah, udah nemu lah. Ayolah tinggal nikah aja, punya anak, brojol-brojol berapa? 4, 5 gitu loh Nok. Tapi ternyata ya ada yang ngeganjel gitu. Ya bukan salah siapa-siapa sih, ya mungkin akunya aja yang terlalu terlena menjalani hubungan ini sampai akhirnya susah lepas gitu. Nah, ini ya Mbak Eka ya terakhir ya. Ini kan kayak udah lama nih, berapa menit, hampir 1 jam ya. Nggak tahu, nggak ngitung aku. Ini 1 jam ya? pertanyaan yang selalu aku tanyakan ke bintang tamu yang ada di channel ini. Ya. Quote of the day. Terakhir adalah quote of the day dari Mbak Eka. Aku nggak punya no, kamu tuh jangan nanya yang kayak gitu-gitu sama aku. Mending kamu nanya tensis kek. Apa kek? Ini beda konteks Mbak Eka. Kan Mbak Eka pinter tuh bikin puisi yang waktu itu diupload di channel YouTube tuh. Itu bukan quote of the day. Maksudnya kata-kata mutiara lah, atau apa, kata-kata yang bisa memotivasi, membangun, atau apalah pokoknya. Oke. Ini yang kalau ceritanya Mbak Eka ini. Kalau yang berkaitan sama cinta-cinta ya Nok ya, aku nggak punya Nok kalau cinta-cinta mah. Tapi aku secara umum aja kali ya. Boleh nggak secara umum? Ya Mbak Eka bisa ngambil tuh dari quote-nya si itu loh, siapa tuh yang film Prasakti itu loh, kan itu kan dia punya quote. Ya aku nggak tahu, aku nggak tahu. Nggak pernah inget-inget kata mutiara. Apa Nok? Apa aku ya? Ini aku umum. Misalnya kayak mungkin cinta deritanya tiada akhir gitu. Apa ya? Gak tahu Nok, tapi aku pesen aja kali ya sama yang nonton di rumah ya Nok ya, boleh kan? Iya. Secara ini mungkin gini, khususnya terkait sama cinta-cintaan gitu loh. Kalau kita memandang, misalkan kita udah dapet bunga nih Nok, kita memandang ke taman, itu pasti nggak akan ada habisnya Nok. Pasti akan ada lagi bunga yang lebih cantik dari bunga yang kita pegang, ngerti nggak? Jadi intinya show your gratitude aja sih, be grateful for everything you have gitu sih. Kalau misalnya udah punya pacar yang ini, jangan mudah tergoda sama cowok sama pacar yang lain, karena kalau dibandingin lo pasti ada yang lebih baik atau lebih bukan baik ya, maksudnya kayak lebih indah, lebih ganteng, lebih apa gitu sih no. Apa sih nih quote of the day-nya nggak banget ya? Ya pokoknya itu lah, aku nggak ngerti kalau quote of the day nggak punya soalnya. Ya nggak apa, yang penting yang tadi juga udah ini ya. Sebab kalau quote of the day-nya umum sih ada Nok gitu, maksudnya aku tuh selalu ingat kata-kata itu Nok, karena gini ya, kalau aku secara umum ya, maksudnya ini bukan berbentuk kalimat tapi kayak maksudnya gini, aku tuh selalu mengingat ini dalam hati gitu loh Nok. Kamu tau nggak, berkat atau gift atau rezeki yang kita punya itu sebenarnya dia itu punya double, kayak punya 2 mata pisau gitu loh. Berkat
rezeki ataupun gift, apapun bless itu yang kita miliki itu bisa membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, tapi bisa juga membuat kita tergelincir dan jatuh gitu loh, maksud aku. Contohnya kayak, aduh kok malah kayak gini ya. Pokoknya intinya kalau misalnya kita punya, contohnya punya rezeki gitu ya, itu hati-hati kamu ingin memilih menjadi seseorang yang makin naik ke atas atau jatuh. Kalau kamu mau naik ke atas, berarti gunakan rezeki yang kamu punya itu untuk tidak menyakiti orang lain gitu. Jangan pelit and everything gitu sih. Karena aku nggak tahu ya Nok, belakangan aku sering mikirin ini Nok. Karena kadang ada Nok orang yang tiba-tiba duitnya banyak, dia malah jadi pelit. Iya nggak sih? Gitu, nggak nyambung banget ya. Pokoknya itu sih. Ya pokoknya inget aja, rezeki, berkat, bless and everything yang kamu punya itu bisa punya dua mata pisau, bisa menjatuhkan atau bisa mengangkat kamu menjadi lebih tinggi lagi gitu sih. Iya. Gak usah ditepokin, aku tahu jelek kok, gak usah ditepokin. Gak usah ditepokin pemirsa. Apa? Aku jarang melakukan gerakan di channel YouTube-ku loh. Kenapa? Gak kayak banyak yang tangannya lambai-lambai atau apalah itu. Masa aku suka gerak-gerak nih? Iya kok. Oke, apalagi? Oke, gitu aja ya Mbak Eka ya. Kamu gagal deh Nok ambil aku sebagai bintang tamu. Beneran. Kamu gagal ngambil aku sebagai bintang tamu. Aku gak ngerti quote of the day lah, apa kata-kata bijak. Aku tuh gak bisa kayak gitu. Aku juga masih belajar loh cara wawancara orang, masih apa ya sama-sama belajar sih Mbak Eka apa. Tapi tau gak, aku dari SMP ya aku sering punya quote of the day tentang cinta yang sering aku tulis di tulisan aku. Apa? Aku itu alay. Apa? Tapi itu alay. Gini, aku ingat. Cinta adalah perasaan, ya kan Ok? Dan perasaan itu adalah hal yang pastinya tidak akan bisa tetap sama, pasti berubah yang namanya perasaan itu. Gitu sih. Berarti intinya cinta itu pasti berubah. Gitu, itu alay banget ya. Itu quote of the day-nya aku waktu zaman SMP, Nok. Cinta adalah perasaan, dan perasaan adalah sesuatu yang selalu berubah-ubah. Dengan kata lain, cinta itu pasti berubah-ubah. Krik apa tapi sih? Semoga cinta Mbak Eka nggak berubah-ubah ya Mbak Eka ya. Kan nanti dikasih happy ending. Amin. Ya entah itu happy ending yang menurut Mbak Eka atau menurut yang di atas ya Mbak Eka ya. Iya. Aku sih siap aja sih loh, nggak apa-apa apapun itu aku terima gitu. Kan aku orangnya selalu ceria, Gitu. Oke ya Mbak Eka ya, makasih banyak sekali sudah mau mampir ke channel YouTube-ku. Semoga nanti subscribernya jadi tambah gara-gara bintang tamunya Mbak Eka ya. Ya ampun, emangnya aku seterkenal itu apa? Amin deh tapi ya thanks for having me ya Nok ya di sini. Seneng banget gitu. Walaupun topiknya ini berat banget nih, aku nggak nguasain juga nih topiknya. Gini. Ya aku juga bingung sih mau nanya apa, terus baru kepikiran tadi ya kan kata Mbak Eka apa aja sih pokoknya yang belum pernah dikulik orang kan ya udah aku pikir ya ini aja kan. Belakangan ini Mbak Eka lagi bahas ini toh apa waktu itu upload video sama cowoknya Mbak Eka, terus bahas hubungan pacaran dalam bentuk video yang dibikin puisi itu. Ya udah aku tanya-tanya soal ini aja. Ya mudah-mudahan sih menghibur ya, walaupun mungkin tidak bermanfaat, dan pasti pendapatku ini belum tentu semuanya bisa sama gitu, karena ini banget Nok, sensitif banget isunya sebenarnya. Tapi aku kan orangnya apa adanya ya Nok ya, aku orangnya nggak peduli orang mau, maksud aku kayak terserah kan ya, kita punya kebebasan untuk punya pikiran dan pendapat gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa sih orang mau ngatain aku gimana, aku orangnya gitu jadi santai lah.
Ya, oke ya Mbak Eka. Mungkin nanti keburu malam di sana kan udah malam duluan nanti. Kalau sini sih masih Udah setengah. jam 12. Ini jam 12 no. Oh, jam 12 ya. Oke. Sekian dulu buat video di channel YouTube kali ini. Semoga konten YouTube di channelku kali ini bersama Mbak Eka bisa ya memberikan pengetahuan lah untuk kalian, bisa mungkin bisa menjadi bahan perenungan untuk kalian juga dalam dunia percintaan khususnya gitu. Makasih ya Mbak Eka ya. Sama Hena, boleh nggak aku see you later alligator? Ya, boleh silakan. Thank you for watching this video and see you later alligator. Bye. Gitu dong loh. Bye. Gitu. Aku nggak mau. Tak dada aja, tak dada. Bye. Thank you.